أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Al-ayah. Ikhwafillah, alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-12 di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Insya Allah akan saya bawa tausiah singkat ini dengan tema doa yang insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai ke topik doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya kita sejenak saja melakukan kilas balik atau flashback terhadap berbagai peristiwa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita berharap mudah-mudahan dengan mempelajari, mengamati peristiwa sejarah, kita bisa mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kehidupan kita sehari-hari. Ikhwafillah, 2 tahun setelah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, bertepatan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, terjadilah satu peristiwa besar, namun sering dilupakan kaum muslimin. Peristiwa tersebut adalah Perang Badar. Dalam kitab tipis Al-Sirah Al-Nabawiyah dari Durus wa Ibar, Dr. Mustafa Al-Sibai menjelaskan sekilas tentang situasi dan kondisi Perang Badar. Pada malam itu, malam Jumat, hari ke-17 di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mendirikan solat, lebih banyak bersujud. Bayangkan saja, pasukan Rasul kala itu harus menghadapi pasukan lawan kafir yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat lebih banyak. Jadi diriwayatkan jumlah pasukan muslim hanya 300 lebih beberapa belas. Diriwayatkan ada yang 313, 317, 319, tapi ini bukan persoalan. Intinya adalah kita hanya 300 lebih belas sedikit. Sedangkan pasukan kafir kala itu ada 1000. Jadi kita tuh hanya sepertiganya saja. Kalau pakai logika, ini logika berpikir manusia, tipis kayaknya menang. 1000 lawan 300. Secara bilangan saja, secara jumlah dan perlengkapan peralatan perang pun, kaum muslim kala itu nggak secanggih, nggak sehebat dan nggak selengkap kaum kafir. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Ingat, kalau ingat Allah maka Allah akan ingat kalian. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka doamu akan diperkenankan. Dan disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa panjang sekali doanya. Saking lamanya Rasulullah SAW bersujud, sorban beliau terjatuh. Dan Abu Bakar kemudian mengambilnya,
kemudian disimpan lagi ke pundaknya Rasulullah SAW. Apa doa yang Rasulullah SAW panjatkan? Kalau dalam riwayat hadis ya, Imam Muslim ya, dari sahabat Umar ibn Khattab, doa Nabi tersebut ya, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil islami la tu'bad fil ad. Jadi Rasulullah itu doanya tuh kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan itu, ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, Engkau binasakan kelompok Islam ini, Engkau takkan lagi disembah di muka bumi. Begitu terus Nabiullah Muhammad SAW berdoa kepada Allah tak henti-hentinya, sehingga Abu Bakar berkata kepada beliau, cukup ya Rasul, cukup ya Rasul, Allah akan memenuhi janjimu. Masya Allah. Ikhwafillah, kita tidak membahas bagaimana dahsyatnya perang Badar itu. Kita membahas doa sebelum berikhtiar, dan ujungnya adalah Islam sebagai pemenangnya. Secara jumlah, secara logika saja, kok bisa menang ya? Kita hanya sepertiganya saja dari pasukan kafir kala itu, tetapi kita menang. Wallah, demi Allah, ini karena doa yang Rasulullah SAW panjatkan kepada Allah. Pada awal tadi saya bacakan surat Al-Anfal ya. Surah ke-9 surah ke-8 ayat 9. Allah berfirman, istastaghitsu ya. Istastaghitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah, kata Allah, ingatlah ketika Allah memperkenankan doamu, Allah turunkan 1000 malaikat berturut-turut. 1000 malaikat berturut-turut. Kemudian di sini di ayat selanjutnya, di ayat 10, wa ma ja'alahullahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan tidaklah Allah menjadikannya sebagai kabar gembira ya, agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan tidaklah kemenangan itu ya, dari sisi Allah ya, itu sebagai penentram hati lah intinya. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masya Allah, kalau kita tadaburi surah Al-Anfal ya, surah ke-8 ayat 9 dan 10, Allah ini mengijabah doa Rasul yang tadi dipanjatkan dengan mengirimkan 1000 malaikat berturut-turut ya. Dan dikisahkan ini kalau dari tafsir Tabari, itu di samping kanan Rasulullah adalah malaikat Jibril kala itu dengan 1000 pasukannya. Kemudian di samping kiri ada malaikat Mikail, ada 1000 pasukan situ ya. Jadi pasukan ini udah Allah siapkan. Dan di surah Ali Imran ayat 124 dikatakan, istaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati ala fi minal malaikati munzali. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah bantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan. Jadi di ayat ini 1000 berturut-turut, Allah kirimkan lagi 1000, kirimkan lagi, dan diriwayatkan sampai ada 5000 malaikat yang membantu. Jadi secara logika tidak akan ketemu dengan jumlah yang hanya sepertiganya bisa menang kalau Allah tidak berkehendak. Disinilah ikhwafillah doa kita kepada Allah. Kalaulah kita ya lagi kondisi kejepit, sulit, kan Rasulullah SAW sudah mencontohkan berdoa kepada Allah.
Ikhtiar itu ya sebagai pemaksimalan kita, sebagai usaha kita. Insya Allah kalau Allah berkehendak yang terbaik, maka yang terbaiklah yang akan terjadi. Jadi jangan pernah bosan berdoa kepada Allah, dan doa itu tidak akan ditolak. Hamba Allah itu kalau berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Hanya 3 saja. Memang ada yang diberikan secara langsung, ya, cash and carry, jadi langsung dikabulkan. Ada yang memang Allah tunda nanti karena belum saatnya. Ya ibarat kalau anak kecil minta pisau, minta pisau. Jangan. Kalau kau diberikan pisau nanti kau akan melukai dirimu. Jadi belum pantas diberikan seperti itu. Doa-doa kita mungkin ada yang dahulu-dahulu belum Allah kabulkan. Mungkin kita belum memantaskan diri. Allah tahu yang terbaik bagi kita semua, ikhwafillah. Dan yang ketiga, Allah akan simpan nanti di akhirat sebagai ya nanti syafaat kita di akhirat kelak. Doa-doa kita. Makanya jangan pernah kita ini berdoanya ya berburuk sangka, ya Allah, saya ini ingin berdoa ya Allah, tapi yang lalu-lalu aja belum dikabulkan ya Allah. Mau doa lagi apa saya Allah? Jangan seperti itu. Semakin kita berdoa seperti itu, makin Allah tidak akan kabulkan. Berdoalah ya yang bisa meneteskan air mata kita. Rangkai doa-doa kita ini, rangkai saja. Doa-doa kita kepada Allah ini, apa yang kira-kira kita bisa meneteskan air mata. Kalau kita lagi kesulitan ya, kesulitan uang, ya, kesulitan materi, maka sebut ya Allah, ya Rozak, yang maha memberikan rizki, ya Mugni, yang maha memberikan kekayaan, ya Allah, ya Rozak, ya Mugni. Hamba sedang diuji ya Allah, kekurangan materi ya Allah, tetapi hamba bersabar ya Allah. Tak pernah bosan hamba mendoa ini ya Allah. Tak pernah bosan ya Allah, hamba berdoa kepadamu ya Allah. Pokoknya sampai kita tuh air mata tuh menetes, ikhwafillah. Allah itu maha perasa, maha penyayang. Kalau kita doa-doanya biasa-biasa saja, Allah bagi uang, kalau enggak ya udah ya Allah. Lah bagaimana Allah akan mengabulkan? Tetapi puji Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Mugni, ya Zalzalali wal Ikram, ya Mujibas Sa'ilin, yang maha menatap, yang maha mengampuni, yang maha memberikan, yang maha memelihara, yang maha melindungi. Sebut Allah, puji Allah, puji Allah. Jika engkau berkehendak ya Allah, nanti kuncinya. Jika engkau berkehendak ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepadaku ya Allah. Namun jika engkau tahu yang terbaik ya Allah, di kondisi saat ini ya Allah, berikanlah kesabaran kepadaku. Tambahlah kesabaran kepadaku. Masya Allah. Ikhwafillah. Itulah doa yang insya Allah tidak akan tertolak. Kita sebut di sini adalah ya Allah. Kemudian ada nama-namanya Asmaul Husna. Tergantung kalau kita minta rezeki, ya Rozak, ya Mugni. Kalau kita ingin dikasih sayang oleh Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, kalau kita ingin ada kekuatan, ya Jabbar. Kalau kita ingin macam-macam lah. Tapi dengan sebut ya Allah saja itu udah mewakili Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Insya Allah tidak akan tertolak. Doa-doalah yang baik. Ikhwafillah. Teteskanlah air mata kita ketika kita berdoa kepada Allah. Banyaklah berbuat baik, jauhi maksiat. Insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diijabah oleh Allah dengan menurunkan malaikat yang sampai beribu-ribu banyaknya. Insya Allah di Ramadan kali ini Allah buka yang namanya pintu maaf. Mudah-mudahan dengan kita perbanyak istighfar, kita perbanyak berthalabul ilmi, doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tausiah singkat dari saya, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada kesalahan, ada kekurangan, itu sumbernya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين